Investasi WMI. Sebelum bergabung dengan Eastspring Investment Indonesia, ia adalah Chief Investment Officer, Associate Director di RHB Asset Management, dan beliau juga pernah bekerja di OSK UOB Investment Management, berhat sebagai Portfolio Manager, Vice President. Halo, Mr. Kian. Can I call Mr. Kian? Kian aja. Kian, oke. Thank you for coming. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk Mr. Chan. Nah, tadi kita berbicara mengenai tema hari ini adalah the beauty of digital investment. Jadi kita akan ngomongin nih tentang ekonomi digital. Pertama saya bertanya terlebih dahulu kepada Pak Patrick terkait kondisi ekonomi digital yang kemarin tumbuh dengan cepat. Namun kalau kita lihat kondisi saat ini, bagaimana menurut Pak Patrick? Apakah terjadi perlambatan dalam pertumbuhan tersebut atau bagaimana? Jadi kalau kita ngomong mengenai bisnis digital ada dua hal. Karena ini kita ada di Wealth Wisdom, jadi saya rasa fokusnya mengenai masalah valuasi dari perusahaan-perusahaan digital. Satu itu adalah mengenai fundamental dari bisnisnya. Apakah itu earnings, apakah itu revenue, apa itu transaction, apapun matriksnya, dikali dengan multiple. Kan? Berapa kali kita multiple-nya itu? Multiple itu tergantung dari tingkat pertumbuhan dan juga dari interest rate, dari discount rate secara matematik. Jadi menurut hemat saya yang terjadi pada saat ini adalah dengan kenaikan suku bunga yang begitu cepat di Amerika dan di negara-negara lain membuat multiple ini turun dengan cepat dan membuat uang itu menjadi susah untuk banyak perusahaan rintisan, startup di digital. Jadi sebetulnya problemnya itu di keterbatasan capital dibandingkan tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Tapi kalau kita lihat dari segi fundamental bisnis sendiri, saya misalnya mencontoh GoTo. Mereka announce results mereka beberapa hari yang lalu ya. Di kuartal ketiga, gross merchandise value-nya mereka itu dan revenue-nya itu juga tumbuh lebih dari 30% year on year. Tadi Anda mengatakan bahwa digital economy Indonesia naik 20% year on year. Tapi GoTo 30% year on year. Take rate naik. Dan it's menurut saya it's a very clear case untuk path to profitability-nya itu jelas. Kalau kita lihat saingan mereka, Grab announce on a global basis, mereka announce sekitar 20% year on year growth. Yang menarik itu Shopee. Shopee announce growth mereka year on year 14%, tapi flat quarter and quarter. Tapi at the same time, mereka punya profitability Shopee di Indonesia tuh mereka udah announce they are profitable last quarter. Jadi fundamental of the businesses di digital ini menurut saya lebih baik daripada tahun lalu, malah yang terbaik yang pernah saya lihat di Indonesia. Tapi memang yang menjadi pertanyaan itu multiple-nya itu bagaimana? Apakah dalam jangka waktu dekat bisa kembali lagi seperti semula? Itu menjadi pertanyaan, saya nggak tahu jawabannya apa. Ada kemungkinan tidak akan kembali seperti multiple sebelumnya karena menurut saya ada irrational exuberance. Sebelumnya terlalu banyak capital chasing for this opportunity. Tapi saya juga nggak mau mengulangi kesalahan yang sama yang saya lakukan atau kami lakukan di tahun 2001 yang katanya internet bubble burst. Di tahun 2001 perusahaan yang saya kerja, Pacific Century Cyberworks waktu itu kita punya 40% dari perusahaan internet di China namanya Tencent. Waktu internet bubble burst kita fokus untuk bisnis kita di Hong Kong Telecom. Cash flow business, market dominance. Kita decide untuk kita jual, kita punya investment di Tencent. Ke Naspers perusahaan South Africa 40% for $35 million. Tencent obviously even at today's price jumlah yang kita jual itu masih worth a few $100 billion ya. Jadi yang saya mau katakan itu multiple valuation bisa naik bisa turun. Tapi yang pasti tidak bisa dipungkiri bahwa tren digitalisasi, tren teknologi di Indonesia itu permanen. Nggak akan mungkin balik. Siapa yang mau balik lagi dengan dengan keadaan
5 tahun yang 10 tahun yang lalu. Dengan teknologi-teknologi yang kita gunakan ini, adopsinya menurut saya udah permanen. Semalam saya dinner dengan salah satu perusahaan portfolio kita yang namanya ESB, mereka bergerak di F&B POS system. Saya tanya, waktu sebelum pandemi itu berapa persen pengguna cash? Jawabannya tuh waktu tahun 2019 cash dengan non-cash itu 50-50. Pada hari ini cash itu tinggal 14%. 86% itu non-cash transactions dengan segala macam aplikasi. So I think the trend will be there, will continue to be there. Growth is still going to be strong. Ya pertanyaannya itu cuma mengenai masalah multiple aja. Jadi pertumbuhan akan tetap ada begitu ya, entah dalam kondisi mungkin pandemi akan melandai atau tidak, tren teknologi ini tetap akan terus berkembang begitu. Nah berarti Pak Kian nih, untuk agar model bisnis perusahaan digital ini bisa pertumbuhannya bisa tetap terus tumbuh secara sehat. Berarti apakah diperlukan model bisnis baru di perusahaan-perusahaan digital? Menurut saya kalau perusahaan digital memang secara DNA-nya, secara setup-nya harus agile dan berubah terus ya dan adapt to the environment. Yang Pak Patrick ceritakan seperti tahun kemarin, kalau fundingnya, environment-nya memberikan funding. Jadi business modelnya ngambil fundingnya and performs in a certain way. Tahun ini dan kedepannya kalau fundingnya berkurang dan pressures in the market berubah, the business model memang harus berubah. Ya, maybe just to help to put that into perspective, apa yang berubah di dalam business model. Ya. If I could just ask for one slide to be put up. Sememangnya business digital ini, they look at the path to profitability yang diceritakan Pak Patrick. Ya, jadi dalam facing a more difficult funding situation dan perubahan dari sisi growth-nya, let's set a framework for us to sort of discuss the changes that the companies are seeing. Yeah. Ini secara ringkasnya is how maybe a digital company looks at their growth. Gross transaction value, berarti the market that they can address. Tapi bukan revenue. Right? They would usually charge a fee that becomes their revenue. Kemudian they will earn a profit after sales and marketing. Ya, jadi contribution margin yang kelihatan di sini is equivalent maybe to gross profit less sales and marketing. You will see the dotted line yang horizontal itu mungkin break even. Jadi pada titik permulaannya a number of digital companies are running negative contribution margin. Jadi itu pertama yang harus berubah. Ya, and then they also have certain overheads ya. Jadi programmernya, management team, foundernya juga semuanya harus dibayar. So there is a cash overheads. So based on these charts, the cash overheads is also outflow from the business yang harus didanai ya setiap tahun. Okay, so you have those losses that we are aware of, and then perusahaannya mengejar profit ke depan, right? A few more points here. You have contribution margin break even, di mana setiap unit yang dijual itu bisa profitable, dan kemudian mungkin ada cash flow break even di mana EBITDA-nya mula positif. Baru ke depannya dapat profit. Ya, perubahan business model. Sorry, one more point. Jadi losses yang dialami sekarang, running sales and marketing costs higher than contribution margin. Itu untuk mengaccelerate growth yang top line tadi. Ya, gross transaction value-nya supaya bisa tumbuh lebih cepat to accelerate the market penetration, the market growth. We've seen it with when it was food delivery or free delivery. You will see different examples of that to accelerate growth. And of course, the highest growth experienced was during the pandemic when adoption of digital technologies jumped by maybe 2 or 3 years.
Yeah, but today we're starting to see a normalization of the environment, and the business models need to change. Yeah? So coming back to what needs to change about the business model, I think yang pertama adalah the losses that they're running today. Ya, yang contribution marginnya yang di awalnya bisa big negative, itu harus is the first thing that a lot of companies have started to address. Ya, supaya the red line that you see on the right side starts to break even sooner, and then later on we can talk about how these business models continue to evolve. But I think coming back to the question, business modelnya harus berubah karena situasinya berubah. Ya, dan maybe through the visual, ini menggambarkan beberapa masalah yang dialami bisnis digital selama beberapa tahun terakhir, and what needs to be changed, right, in this in terms of business model. Mungkin saya berakhir di situ dulu terlebih dahulu. Okay. Jadi memang model bisnis ini should adapt ya with the current situation. Nah, tadi juga disebutkan bahwa memang ekonomi digital ini masih terus tumbuh. Pak Patrick, kita ingin tahu dampaknya. Seperti apa, sejauh mana ekspansi infrastruktur dan akses digital ini, investasi atau perubahan perilaku konsumen berdampak pada ekonomi digital? Infrastruktur digital itu penting sekali karena saya juga pemegang saham Indosat dan saya juga komisaris di Indosat. Saya merasa bahwa dalam 20 tahun terakhir itu perkembangan digital itu disubsidi oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi, oleh Telkomsel, oleh XL, oleh Indosat, Tri. Kalau kita lihat selalu ada persepsi bahwa kualitas internet akses di Indonesia itu nggak sebagus negara-negara lain. Tapi juga kebanyakan orang lupa bahwa tarif internet per gigabyte atau per byte di Indonesia itu adalah pada ini yang terendah di seluruh dunia. Jadi, how do you expect bahwa dengan tarif yang paling rendah di seluruh dunia, you want to have a world class network? So something got to give gitu. Tapi bahwa perlu ada investasi di bidang infrastruktur itu adalah fondasi utama dari perkembangan dunia digital di Indonesia, for sure. Dan pemerintah juga melakukan banyak ekspansi dengan talaparing, lalu juga ada fiber network dan sebagainya. Itu memang sangat diperlukan. Pertanyaannya itu kan? Ya. Oke, jadi dampaknya pun banyak begitu ya. Untuk ke konsumennya sendiri seperti apa dampaknya dengan adanya ekonomi digital ini? Dampak ekonomi digital ke konsumen saya cuma pertanyaan kembali lagi. Can we imagine our life without all the digital services that we are accustomed to today? What happened to berapa minggu yang lalu WhatsApp mati 3 jam aja semua orang babak belur di Indonesia kan, di Jakarta. Imagine if your internet connection is off for the whole day. Can you live with that? It's no longer, it's udah part of our lifestyle. All these digital services, we rely on it. Apakah untuk komunikasi, untuk services. Saya mau jelaskan ya dari kacamata investor dari kami. Kalau kita masalah ngomong mengenai digital economy di Indonesia itu, kita kadang-kadang hanya terpaku melihat Tokopedia, Shopee, Gojek dan sebagainya. Sebetulnya ekosistem digital Indonesia itu jauh lebih besar daripada itu. Saya mau kasih contoh gitu, satu perusahaan kita eFishery. It's a digitalizing bukan nelayan tapi petambak ikan. Ya. When people are talking about cutting losses and whatnot, they are still expanding. Their revenue this year is $500 million. $500 million for a company that is 7-year-old. It's all revenue, positive profit, and it's still expanding very fast. It is being courted by other countries, whether it's India, Vietnam. They all want this company to expand to those countries. Ini dan dampak yang mereka berikan kepada
30.000 petambak ikan itu luar biasa karena kebanyakan itu rata-rata income mereka naik 2 kali lipat. Dan di Indonesia ada 4 juta petani ikan. Jadi kita bisa bayangkan potensinya seperti apa. Dan ESB yang membantu F&B businesses go digital di Indonesia dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong digital ecosystem di Indonesia itu is actually quite bigger than what we imagine. Oke, jadi memang dampaknya sangat besar juga ya. Apalagi kemarin kita menghadapi yang namanya pandemi. Semuanya pun akhirnya terbatas dan semua harus go online gitu. Dan jumlah konsumen untuk perusahaan digital juga meningkat. Nah Pak Kian, ketika memang PPKM atau pembatasan mobilitas ini dilonggarkan, apakah jumlah konsumen untuk perusahaan-perusahaan digital ini masih akan sama memiliki potensi yang sangat besar? Ataukah tetap ada penyesuaian sehingga menurun atau seperti apa nih Pak Kian? Kalau digital adoption, walaupun mengalami peningkatan waktu pandemi, sesudah ini akan bertumbuh terus. Kalau dilihat the younger generation, udah mulai embrace handphones, internet dari age yang sangat kecil ya. So when they grow older, udah secara natural akan mengadopsi teknologi. So it is inevitable. Growth rate-nya bisa tinggi, bisa rendah, but it's a long-term trend. It's a mega trend where technologies make our lives easier. Yeah, we are talking about ada perusahaan yang alami losses, tapi kedepannya dengan interest rates yang lebih tinggi, business model yang berubah, these are signals for the founders, for the management teams untuk mencari business model yang profitable. And it's more sustainable, and they continue to grow. Jadi, we're not talking about the dot-com bubble, di mana these are companies which have no future. Yeah, they've built up a sizable user base. They continue to look for areas to monetize, and they remain sustainable and path to profitability. Jadi, with companies like this and continued adoption of technology, kemudian udah pasti lebih banyak founders yang akan terus mencari ways to make our lives easier, ya. Dan it's really inevitable that the adoption continues, be it for consumers, malah dari sisi perusahaan juga, the need to adopt technology is there. Ya, harus stay up to date, both internally running your operations dan juga in interacting with your new consumers ke depan. So you have to evolve with your customer. Ya, kalau tadi sebelum masuk ke sesi ini, saya bertanya, what is the turnout for today's event in Permata? Dan there's more and more millennials who are showing up, buying tickets to be here to learn about wealth. Jadi, even banks have been transforming. Ya, the adoption of e-payments, menurut Pak Patrick sekarang udah majority e-payments. And certainly whether it's QRIS or you scan your GoPay or some other method has become part of our lives. Yeah, jadi it's inevitable. The growth will be there. We just need to find the right opportunities. Yeah, dan of course there's difference between business yang sustainable, ada profitnya dikit dan profitnya besar. So we also try to be able to identify antara semua opportunities yang ada, which are still the more profitable areas of business atau verticals. Yeah. Oke, memang pada akhirnya semua perusahaan dari industri apapun akan menuju ke go digital itu, begitu, menggunakan teknologi digital yang juga digandrungi oleh banyak perusahaan rintisan nih, muncul startup yang memang fokus pada teknologi digital ini. Nah, Pak Patrick, ini bertanya dulu, apakah benar pada tahun 2022 ini nilai pendanaan pada perusahaan startup dilaporkan turun signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya? Nah, kalau benar bisa dijelaskan situasinya seperti apa atau bagaimana? Yang saya lihat untuk perusahaan yang bagus pada saat ini nggak ada masalah untuk cari pendanaan. Masih banyak investor yang tertarik dengan good businesses. Perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai fundamental yang baik, ya apakah itu business modelnya nggak jelas, nggak ada path to profitability, itu ya
mereka yang kesulitan untuk dapat dana pada saat ini. Tapi secara general, ya pada saat ini jauh lebih sulit untuk founders mendapatkan funding. Kalau untuk awal-awal sekali, masih pre-seed, itu pendanaan masih nggak begitu sulit. Tapi begitu pada saat di mana founders itu mesti membuktikan bahwa bisnis mereka itu bisa jalan. Dan bisa ada prospek untuk bisa make money, nah, itu yang pada saat ini yang menjadi sulit. Nah, itu dari segi supply seperti itu. Nah, sebagai investor, this is the best time to invest for us, karena kita private equity, kita bukan kita di venture capital, kita di private equity, kita bukan public market investor. Coba bayangkan kombinasinya. Satu, pendanaannya susah, artinya saingan kita untuk investasi jauh lebih sedikit. Tapi pada saat yang sama, fundamental of the businesses is a lot stronger. Perusahaan-perusahaannya sekarang positive contribution margin, dan bisnisnya makin besar, makin banyak, makin punya scale yang cukup. Jadi buat kita di Northstar, this is actually a very busy time. We are evaluating a lot of opportunities. We are going to make a lot of investments. Cuman pada saat yang sama kita juga mesti hati-hati. Kita hati-hati. Dalam arti pertama, seperti yang katakan, mungkin multiple valuation itu nggak akan kembali seperti pada saat 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Dan kita nggak tahu multiple yang tepat itu apa. It's easier to assess the business fundamentals than assessing the right multiple. Lalu yang berikutnya lagi itu kita tidak bisa lagi invest di perusahaan, kita hari ini kita invest sekian, uangnya akan habis 6 bulan lagi, dan kita harapkan dalam 6 bulan lagi dia akan bisa dapat investasi yang lain. Itu udah apa, bisnis model itu seperti Pak Cian bilang itu udah sulit. Waktu kita invest, kita mau make sure uang yang kita bisa gunakan itu cukup untuk perusahaan ini pakai untuk mengembangkan bisnisnya untuk beberapa tahun kemudian. Mudah-mudahan udah nggak perlu raise capital lagi. Nah, kalau kita bisa mendapatkan perusahaan seperti itu, this is the best time to invest. Jadi memang investor pun tetap selektif ya dalam memilih atau dalam berinvestasi di perusahaan rintisan. Nah Pak Kian, tadi disebutkan prospek tetap masih ada. Tapi bagaimana nih menurut Anda prospek investasi di perusahaan teknologi dalam beberapa tahun ke depan? Kalau buat investor seperti Eastspring yang lebih di public markets, investasinya cuma bisa di perusahaan yang listed atau bakal listing ya dalam beberapa tahun ke depan. Jadi beberapa verticals yang ada pada saat ini seperti Goto di e-commerce, di transportation, di dua-dua verticalnya there's potential to still monetize. Ya, jadi as long as the business model is making adjustments towards positive contribution margin, kemudian EBITDA break even, dan kemudian lagi profitnya udah kelihatan, net profit. Then as an investor, kita mulai bisa menebak. Kalau menurut Pak Patrick, it's hard to see where the multiples are. We're in the same situation, tapi it's playing out in the public markets ya. Berarti secara public markets udah listing, tapi kebanyakan investornya are still figuring out what is the right multiple. Yeah, that is what you're seeing in the volatility of the share price. Kalau sebelum ini, kalau funding round atau no funding round, everything happens in private markets. Perubahannya nggak kelihatan. Ya, tapi sekarang beberapa listed company, perubahannya in terms of valuation, in terms of the fundamental, itu plays out in public markets. And what is changing? Interest rates are changing. Kemudian business modelnya berubah terus. Yeah, we're not static. They're looking for ways to continue to monetize. The market is taking this information, kemudian harus melakukan pricing. Ya, memang pricing itu is a difficult part of the process, but the opportunities are there. We're seeing the trends, and the companies are responding dengan cara yang positif terhadap higher interest rates yang membutuhkan sustainability. And then the allocators of capital, ya seperti Pak Patrick, kalau dari day one membutuhkan sustainable positive contribution margin, berarti signal ke foundersnya udah
sudah align, ya, berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, where the signal to the founders is you can explore, you can experiment, dan nggak apa-apa kalau membutuhkan funding round. So we are sending the right signals to the founders. It's a much more disciplined condition today, dan kedepannya you set a base for us to continue to grow. Kan? Jadi buat Pak Patrick bisa invest in seeding rounds. That's a wonderful opportunity buat investors yang di public market. Ya kita harus terus memantau perkembangan perusahaan-perusahaan yang listed in terms of their path to profitability. Begitu udah lebih jelas, then we can start to work out what the multiple is. But nobody has it figured out, ya. What is the right multiple? Yeah. Oke. Itu kita mendengarkan perspektif dari Pak Kian ya, dari Eastspring nih. Nah kalau dari Northstar sendiri, seperti apa sih sebenarnya strategi berinvestasi di startup nih Pak Patrick? Dan kapan saat yang tepat untuk masuk dan kapan waktu yang tepat untuk exit? Wah, kalau saya udah tahu jurusnya, saya retired aja udah. It's a combination of art and science. Dalam arti kalau kita di Northstar itu kita invest, kita punya flexibility karena kita punya venture capital fund yang baru kita raise. Kita bisa masuk very early, apakah itu bisnisnya masih dalam bentuk konsep, sampai perusahaannya udah besar sekali, di private equity fund kita bisa masuk. Kalau waktu masih dari awal, saya selalu bilang sama teman-teman di Northstar, don't waste too much time analyzing the business or the company. There's only so much you can do to assess it. Just think about the business idea itu make sense atau enggak, marketnya tuh besar atau enggak, dan foundernya tuh kira-kira genah enggak, bisa dipercaya enggak, make sense enggak orangnya. Ya, dan then you have to pull the trigger, you have to make a bet, but you don't want to bet your farm on it. Investnya sedikit dulu. Kalau dia ada traction, kita tambah lagi. Lebih baik average up the cost of your investment daripada average down. Karena biasanya this is also one of the things that Warren Buffett taught investors. But it's better for you to keep adding your investment waktu the business becomes a little bit more de-risk. Resikonya makin kecil, valuationnya makin tinggi. But as long as the future is still there, you got to keep adding your investment in it gitu. Nah, that is our strategy. Gojek kita invest sebelum ada produknya. Kita invest all the way sampai hampir atau sebelum go public, we kept investing. Sama dengan eFishery. eFishery we invested before they had their own product. Before they had their product, and then we continue to invest until today. If we can when they raise more money, we are definitely going to add up. Because the business sudah proven, the market is huge, the growth potential is big, and the environment is a good investing environment. Jadi pengalaman sebaliknya, bisnis apa sih yang kita nggak semuanya selalu berhasil, juga ada yang gagal ya. We make losses, ada companies yang nggak bisa continue, yang mesti tutup. Di bidang startup itu satu masalah nggak hoki foundernya karena marketnya jelek, and then it's just the wrong time. Ya, kalau orang hokian bilang hoki teit ya. Hoki is your luck is number one. Kadang-kadang you just being unlucky. Number one. Number two, the common team itu foundernya nggak make sense. Foundernya udah tahu marketnya berubah, kita udah bilangin you have to change, you have to adapt to. Pak Cian bilang, we tell them that, hey, this is where the market is heading. You have to change. Dan selalu the common thing yang saya bilang, let's try for another quarter. Let's see what happens the next quarter atau 2 quarter berikutnya. Give us a chance, gini. Akhirnya when the time comes, mereka nggak bisa raise capital, and then the burn rate is so high, the business folded.
Nah, tadi kita udah mendengarkan ya strategi dari North Star-nya sendiri. Nah, kalau begitu nih Pak Kian, kan prospek tadi perusahaan digital itu masih ada hingga kedepannya masih ada. Tapi untuk bagian-bagiannya seperti perusahaan digital, e-commerce, fintech, logistik, healthcare, atau edutech. Nah itu prospeknya akan seperti apa ke depannya? Ya seperti yang diceritakan tadi, yang listed vertical seperti e-commerce dan fintech is investable. Long termnya udah pasti masih menarik, ya, and it's finding the right level of risk reward from a market perspective pada saat ini. I think the key thing dari sisi listed equity investors yang diceritakan Pak Patrick, the de-risking ya, buat investor pada saat ini, de-risking yang harus dilakukan masing-masing perusahaan is the path to profitability, ya, supaya ada some form of certainty that there's no more fundraising that's required, because fundraising itu dilutive, terutamanya di market, ya, apalagi kalau harga sahamnya masih rendah, fundraising is even more dilutive. Jadi itu yang de-risking yang pertama yang harus dilakukan. Yeah, and the chart that I showed is essentially the path to getting there. Whatever needs to be done, business modelnya harus berubah. At the same time continue to grow, ya, tapi bukan dengan cara memberikan promotion yang besar. You continue to find ways to pivot and to ensure that you can monetize the business. Jadi growth-nya tetap ada, ya. So back to fundamental growth, number of users, number of services yang bisa dikasih itu bertambah terus, right? And it's up to the companies and the management teams masing-masing untuk mencari cara untuk memonetize. And they can also surprise us, right? You have a set of assumptions and visibility-nya mungkin 6 bulan ke depan. So you have some expectations now. Tapi what you don't see happening in the background is the genius atau the pivot yang dilakukan. So, you know, there could still be surprises that these companies can present. Ya, baik dari sisi produknya, monetization, or of course we also saw, for example, kalau Goto announce some layoffs. Yeah, that's because they need to ensure that their cost base itu sesuai dengan level of business where they are today. Yeah, so management teams continue to adjust their business, right, so that they are the right size and are no longer burning through cash, and they can continue to grow in their respective verticals. Jadi balik lagi ke which are the sectors atau verticals. E-commerce is the biggest by comparison. The ability to monetize by comparison to other markets seperti China atau mungkin Latin America, take risk bisa naik lebih tinggi lagi, right? So the ability to monetize should be there. We're already seeing the ride-hailing turning positive contribution margin. Ya, jadi as long as they continue on this path, people are willing to pay for the services. Jadi udah entrenched kan. You don't mind paying for food delivery now. Dulu maybe there are still some promotions, but there's fewer and fewer promotions, and you're willing to pay for food delivery. Yeah, whether it's 5,000, 10,000, 15,000. 15,000 for food delivery is probably still cheap kalau dibandingkan dengan di Singapore atau di Malaysia. So in a sense, companies have room to continue to raise prices, yeah, sesuai dengan level of income and the economic conditions, but they'll get there, right? This year, next year, they'll continue, and that's where the improvements will come, the profitability will come, and then at that point, once you see it, probably it's too late. Yeah, share price-nya udah naik. So as investors, then you need to think a few years forward. With technology companies, harus think a few years forward. Yeah, even though the visibility is not that high, a few years forward, tapi at this stage where we have gone through a correction, investors need to start figuring out in the next 2 or 3 years,
Yeah, can I believe in this company? Can they achieve what they set out to achieve, right? Which is bisa mula profit lagi. Yeah, so in each of these verticals, whether it's e-commerce, which is the biggest, yang listed, logistics mungkin sekarang competitionnya lagi tinggi. Ya, so masing-masing ada dynamics-nya yang berbeda. Fintech is interesting because pada saat ini fintech is mostly just transactions and payments, di mana fee-nya rendah. Yeah, but you also see companies giving pay later, di mana margins-nya lebih tinggi, and eventually you will be using that service continuously. Ya, jadi the more products that you're using from a specific app, you still become tied to it, and the company can monetize. Cuma butuh waktu. In the end, it still takes time. Yeah, so the growth is there. We continue to pay attention, ya, dan mencari waktu yang sesuai. Hopefully that answers. For some of the other verticals, mungkin seperti edutech dan healthcare, which is health tech, which is not really listed. Jadi saya nggak bisa komentar. Jadi potensi tetap ada, dengan tentunya ada adjustment juga ya, untuk bisa terus memperbesar potensi tersebut. Nah, tadi juga disebutkan ada beberapa adjustment, mungkin juga adanya layoff. Nah, Pak Patrick, kita melihat fenomena perusahaan-perusahaan rintisan sekarang dengan berita-berita layoff-nya, dari perspektif Pak Patrick, itu apa pemicunya? Atau bagaimana Pak Patrick melihat situasi tersebut? Kalau kita ngomong soal layoff, kita bicara mengenai manusia ya. Orang yang menggantungkan hidupnya kepada perusahaan di mana mereka bekerja. Jadi pengalaman saya, setiap founder, setiap CEO itu yang melakukan layoff itu mereka melakukan dengan pertimbangan yang sangat matang. Nggak seolah-olah random langsung layoff. Dan saya tahu dengan pengamatan saya sendiri, dan saya juga orang yang pernah kerja di perusahaan yang terkena internet burst effect di tahun 2001, is emotionally very draining when you have to let go your colleagues, people working for you gitu. Saya ada beberapa founders that I know fell sick during the process because it's that stressful. Jadi itu satu. Kedua, pada intinya, as a leader of a company, the most important thing is that the company survive. The company survive. What does the company survive? What is the survival of company? That mereka mesti punya cukup cash untuk bisa melanjutkan bisnisnya beberapa tahun yang akan datang. Sayangnya memang kritik saya kepada banyak perusahaan startup itu, karena capital itu was made available so easily in the past few years, juga ada kecenderungan overhire, overspend on a lot of different things. Jadi sebetulnya pekerjaan yang mestinya bisa dikerjakan oleh 2 orang, dikerjakan oleh 10 orang, dikerjakan oleh 12 orang. Nah, when this time comes, when funding is no longer available, that hard decision has to be made. Dengan dengan satu tujuan, yaitu supaya company-nya bisa survive. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi pada saat ini across many different companies. Dan itu nggak cuma fenomena di Indonesia aja. Kalau kita lihat di Amerika, di China, the same trend is happening. Saya ngobrol dengan seseorang di Silicon Valley. Perusahaan seperti Facebook, Google itu, during the 2 years of the pandemic, mereka punya workforce grew by 40%, 60%. And how do you explain that? You know, it's just like overhiring. Because capital was so available, was so cheap at that time. Jadi menurut saya ini sebetulnya adalah fenomena yang sehat supaya perusahaan itu lebih efisien, bisa survive. Tentunya saya juga harapkan yang kena. The good thing about the people in technology companies, normally their skill sets are high.
Jadi kalau kita lihat, kalau lihat di LinkedIn, there are a lot of other companies hiring juga. Gitu. There are a lot of new companies looking for talents. Karena jangan lupa di Indonesia itu the most precious asset is not capital, is human talent. Talent pool di Indonesia tuh dikit banget. If you want to hire engineers, good engineers, you want to hire good experts that can help your business grow, itu very limited. So when these high skilled people become available, the good ones are going to find jobs, new jobs quite easily. Kalau menurut Pak Kian sendiri, apakah global ekonomi ini juga berpengaruh terhadap keputusan layoff itu, atau memang penyebab atau pemicunya karena over hiring itu saja, atau mungkin ada pendapat yang lain lagi dari Pak Kian terkait fenomena layoff di perusahaan rintisan ini? Ya, sebenarnya I think the layoffs yang harus dilakukan sekarang, mungkin saya minta slide-nya ya, just to finish off the slides that I have, is harus dicocokin dengan the growth outlook. Ya, kalau sebelum ini business modelnya hyper growth, planning for accelerated market penetration, GTV-nya bertumbuh tinggi. Today, you need to dial that down. Yang nggak sempat saya ceritakan tadi, on the right side, gross transaction value, kalau lihat arrow-nya nggak tumbuh begitu tinggi, right? Because you're no longer stimulating growth. Jadi dari sisi perusahaan, you need to right size your workforce. Ya, kalau dulu plans-nya untuk double in 3 years, double in 5 years. Sekarang mungkin doublingnya in 7 years, much slower pace. Yeah, and you focus on monetization. And each company harus melihat cost base-nya, adakah mengalami overhiring tadi. And there are cyclical drivers too. Waktu pandemi, demand is so high, you think it'll continue. Jadi hiring decisions made at that point, memang budgetnya lebih dilebihin. What more if you're competing against others to hire? Jadi the same person tapi harganya a few, could be 50% higher, for example, just to secure the talent. Yeah, and this emerges and stays in your cost base. Wah, perusahaan that stays kan, gajinya nggak mungkin diturunin. So if you cannot grow your business, tadinya profitability-nya or your growth projections are lower, sedangkan the old projections, your cost base, yang cash overhead tadi termasuk employees, needs to be right sized. Yeah, so in the graphic I basically show yang light gray line, kalau nggak diturunin, you won't reach your path to profitability so soon. Right? But once you cut your workforce, you right size it, you achieve profitability faster. And I think Pak Patrick has said that it's not an easy decision. Yeah, but it's not the end of the decision. Kalau improvementsnya nggak kelihatan, and there's still no funding in a year's time, I think more painful decisions also still need to be made. Jadi it's not set in stone. Yeah, companies adjust, and obviously they don't adjust every 3 months in terms of workforce, but they have to see whether yang monetization tersebut is achieved according to their forecast. Yeah, so in the end, what you want is to achieve profitability much sooner. But you need to do that by right-sizing your workforce and forcing people to be more efficient. Because kalau perusahaan startup, I think one of the expectations of investors is that the use of technology within the organization itu menambah efisiensi masing-masing employee. Yeah, so unlike a traditional business where in order to grow 10%, you have to add 10% workforce. Di sini growth of 50%, you don't add workforce because the same person can do it, kan? It's scalable. Itu yang diartikan scalable, the same resources, tapi pertumbuhannya bisa tinggi, right? And we need, I think at this point, to see that show through dari sisi cost base-nya.
right? Whether cost base of the people, of the investments into systems, that's what needs to be shown ya. Jadi costnya nggak tumbuh dengan tinggi malah diturunin, but you continue to grow your business in terms of the revenues and the profitability. Ya, mungkin di situ ya untuk komennya for workforce. Oke. Nah, Pak Patrick, dengan adanya fenomena startup yang dialami sekarang ini, apakah ada persamaannya dengan bubble.com yang terjadi beberapa tahun lalu atau bagaimana menurut Pak Patrick? Apakah ini tetap berbeda atau seperti apa? Persamaannya itu perusahaan yang bisnisnya nggak make sense akan wipe out seperti internet bubble burst tahun 2001. Perusahaan yang bisnis modelnya make sense, Amazon itu sahamnya turun 97%, 98% waktu .com bubble burst. Tapi look where they are now. Karena it's a good company, bisnis modelnya bagus, manajemennya solid. Tadi saya kasih contoh Tencent, Tencent was not even an internet company in 2001. Mereka itu punya ring tone back business di Shenzhen, lalu mereka punya QQ, instant messenger. Tapi kemudian the changes in China with the digital infrastructures, dan mereka benefit dengan WeChat, dengan segala macam, make what Tencent is today, what it is today gitu. Jadi selalu di silver liningnya itu bisnis yang bagus akan survive, dan karena marketnya akan makin besar ya akan prosper. Saya semalam makan sama sahabat saya Pak Joko. Pak Joko pemilik Alfamart. Dinner. Saya Nostar dulu pemegang saham 40% dari Alfamart tahun 2006. Cost base kita Rp160. Waktu itu tokonya ada 1.000, kita invest tokonya ada 1.600. Hari ini tokonya ada 22.000. On the apple to apple basis, nilai sahamnya itu Rp28.000. Unfortunately, we already sold a long time ago, which we shouldn't have. Tapi is an illustration bahwa even bisnis yang as simple as convenience store atau minimarket itu benefit dengan market yang keep growing. Dan itu is a traditional business. Imagine if it is like a digital business that the speed of growth is a lot faster dan segala macam. It's not impossible that some of these companies can become really, really big. Ya. Tapi memang itu jangka panjang. That's orang Amerika bilang, but in the long run we are all dead. Yang paling penting mesti survive dulu nih jangka pendeknya. These companies need to survive. These good companies need to survive, and we are busy every day helping our companies, our portfolio companies, to make sure that they can weather the storm. Okay. Jadi dengan kata lain, tadi persamaannya adalah memang perusahaan rintisan yang tidak kuat akhirnya roboh juga, begitu. Berarti dengan kata lain, apakah ini adanya seleksi alam nih sekarang fenomenanya buat para perusahaan rintisan dengan model bisnis yang kuat ya dia akan tumbuh, tapi ketika tidak akhirnya dia akan tumbang, atau bagaimana nih Pak Patrick? Kalau pepatah Inggris bilang money talks, bullshit walks. Sorry Pak Kian, ada pendapat sendiri nggak terkait fenomena bubble.com yang tadi persamaannya ada gitu, yang sama dan terjadi saat ini di perusahaan rintisan Indonesia? Ya memang natural selection kan, jadi dari proses ini those who can change and survive, yang bisa mencari jalannya untuk terus survive, you have your cash flows and pivot quickly, then you can prosper when conditions improve. Ya, jadi kalau winter, whether if you're a bear masuk hibernation, you don't freeze during winter, or if it's plants, your seeds are well in the ground. When spring comes, you start to blossom again. Jadi perusahaan digital ya baik besar atau kecil, baik teknologi atau baik perusahaan yang konvensional, you need to be able to survive your cycles. If you get wiped out during the bottom of the cycle, you don't see the up cycle. Jadi what's the point kan? And
it's the down cycles that differentiate ya antara perusahaan yang benar-benar ada fundamentalsnya berbanding dengan perusahaan yang sort of get lucky, right? Because the market is growing and you're in for the ride. But when conditions change, management skill setnya nggak ada, your ability to stay alive itu nggak ada, and or you don't have the backers for your business, so these get wiped out. It is natural selection, the business cycle. That's how you sort of reset. This is a major reset, kan? Dan after this, those who survive, competitionnya berkurang, and there will be a period of prosperity juga ke depan. Tapi Pak Kian, apakah memang ada beberapa perusahaan rintisan yang tertekan itu karena kondisinya mereka overvalue? Atau menurut Pak Kian bagaimana? Kalau overvalued atau enggak, I think balik lagi ke what do you see in the future? Ya, kalau tanya ke analis, melakukan forecast, kemudian dihitung lagi discounted cash flow, balik lagi ke hari ini, adakah valuasi saham itu berbanding dengan harga saham yang kelihatan, itu you can make that comparison. But the major problem is the unknown. Tanya ke perusahaan sendiri, they can't give you an accurate forecast. Nobody can give you an accurate forecast. Jadi harus ada, to some extent, it's a belief, ya. You use reasonable valuations, you use reasonable discount rates, and you arrive at your own conclusion. The difficulty is that your positive cash flow itu harus kelihatan dulu, right? Whether it's next year, then it's easier. If it's in 3 years' time, then it's a bit harder. If it's in 5 years' time, then you don't even look at it, right? So that's the challenge of determining overvalued atau enggak, because you need to establish where the positive cash flows are and sort of baseline how big it can be. Then you can do your valuation. And yang dilakukan multiples is an approximation, price to revenue atau price to GTV. Pada saat ini is an approximation. Yeah, because you don't have profits. In the end, you want to do your valuation based on profits or cash profits. Back to the graphic that I showed, whoever is able to build out a forecast atau assumptions yang lebih realistic, you can probably make a more informed decision. Yeah, and the main problem is that most people just won't be able to forecast all of the variables yang ada. Yeah, I think as an investor, on the flip side of it, the way you use forecast, if you believe your forecasts are truly conservative, and you believe that the company eventually akan deliver surprise because they're indeed a good company and good management, you have to be prepared to pay up a little bit. Yeah, because as much as you want to be conservative, you want the lowest price possible and use the highest discount rate. Unfortunately, that may not be possible in the public market. Kalau private market mungkin beda, ya, you can directly negotiate the price. But in public markets, you are fighting against that, right? What is the general perception in the market, and then what is your own assumptions and your own sort of valuation? Yeah. So hopefully that answers it. So bisa juga harga saham sekarang udah undervalued, right? Could also continues to be overvalued. The determinant of that is the future. Adakah perusahaannya akan mencapai growth and a level of profitability versus what your assumptions are. Yeah. So even the best company, even if the company is cheap today, tapi dalam 2-3 tahun ke depan bisnisnya turun, you will realize that it's not cheap enough, right? So it's the future that counts, and nobody can tell the future perfectly. Yeah. So part of that is the art lah.
Berarti memang di tengah masa-masa sulit ini memang tidak semua startup ya bisa berkembang dan bertahan melewati masa krisis ini. Nah, Pak Patrick, sebenarnya perlu nggak sih di masa-masa seperti ini startup itu harus mengelola perusahaannya dengan cara konservatif atau memang ya tetap harus beradaptasi, atau pendapat dari Pak Patrick bagaimana? It's the same question in a different way of so apa namanya, mungkin kita ulangi lagi bahwa pada saat ini ibaratnya kita lagi di tengah laut. Ini kita punya kapal, kita mau ada satu tujuan ke pulau. Kapalnya bisa sebesar Titanic, mesinnya besar. Kapalnya bisa kapal dayung, cuman pakai dayung, nggak ada mesinnya. Tapi siapa yang sampai duluan ke pulau itu nggak cuma tergantung dari mesinnya kan, tergantung ada bocor atau enggak kapalnya. Kalau kapalnya bocor segede Titanic pun bisa tenggelam. Kalau kapalnya nggak bocor, pakai dayung pelan-pelan juga sampai ke pulau yang di situ. Jadi apa namanya, dan pada saat ini itu adalah kita mau menuju ke pulau itu tuh untuk selamat dulu. Bukannya di sana ada emasnya, ada harta karunnya itu. Kita cuma mau selamat supaya nggak mati di laut ini. Jadi what we are telling our companies is that for the time being, just make sure that you get to that island. Jangan ada bocor atau bocornya di minimum sedikit mungkin. Ya itu bisa diterjemahkan sebagai flexibility business model atau apa. Tapi yang paling penting ya itu selamat dulu. Oke, jadi intinya adalah bagaimana perusahaan rintisan ini bisa survive dulu lah dengan segala adjustment yang ada untuk melewati masa-masa sulit ini. Nah, tadi kan Pak Kian juga sudah membahas tentang model bisnis untuk perusahaan-perusahaan rintisan. Nah, kalau dari Pak Kian sendiri, untuk momen yang saat ini, model bisnis seperti apa yang paling tepat untuk para perusahaan rintisan bisa survive? Kalau yang diceritakan Pak Patrick tadi, kalau e-fishery sudah profitable and it's still mungkin nggak butuh funding lagi, that's probably the business model yang ideal kan, di mana maybe you're not so direct to consumer, nggak usah kasih big promotions ya to bring in the consumer. Mungkin bisnis yang lebih ke business to business atau so that it's easier to penetrate. Your cost to service is lower. Those may be businesses that really make more sense. Yeah, what we've been very exposed to sebenarnya bisnis yang ke consumer, dan untuk accelerate adoption, we've heard it already. You need to spend money. Yeah, tapi perbedaannya kalau you serve a business, they can see the benefits immediately. Kan bisa di win over. You go through a pitching process and whatnot. Companies and businesses want to adopt technology. Jadi maybe that is also one of those answers where instead of going for the big market in Indonesia of consumers, you provide a service, and that service is way better than the past, right? You're still fixing a problem, tapi broken problemnya yang consumer, right? That every man on the street will enjoy, right? This may be further into the infrastructure, into the plumbing that most people aren't even aware of. Yeah, and those businesses bisa flourish dan bisa profitable. In fact, it's less competitive because it's not identified as one of those major verticals kan. Kalau e-commerce, fintech, foreign investors, all the excess capital from China and where else, they know these are the big verticals, semuanya mau, so you get competitive. Tapi those which are smaller areas are ignored, and perhaps that's where you have more profitability. In the end, it's competition juga kan. If there's no competition, you can set your own price. If there is competition, then it's the lowest bidder, and the lowest bidder may not necessarily be acting rationally, as we have seen so many times. Jadi itu mungkin nggak menjawab dengan direct, ya. Tapi there are more than, kalau digital business, there's more than what we see lah, yang goto dan segala. There's many aspects of it. Cuman yang bisa investable, I think, from a public
investor perspective is what is listed like Goto atau let's say Blibli or Bukalapak kan. Oke, nah itu tadi ya perbincangan kita mengenai the beauty of digital investment bersama Pak Patrick dan juga Pak Kian. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada kedua narasumber kita yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan tentunya kita juga masih akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari para audiens yang sudah hadir di sini. Sekarang kita akan memasuki sesi Q&A, di mana para audiens bisa bertanya langsung kepada kedua narasumber kita hari ini. Saya akan mulai membuka dengan mengangkat tangannya terlebih dahulu, nanti sebutkan nama, dari mana dan pertanyaannya apa. Kita mulai dari belakang terlebih dahulu, boleh mikrofonnya? Kita akan satu persatu ya, jadi bertanya nanti akan langsung dijawab oleh narasumbernya. Sudah ada mikrofonnya, diterima? Oh iya. Baik, silakan sebutkan namanya siapa, dari mana, ingin bertanya kepada siapa, dan apa pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya ditujukan ke Pak Patrick. Porto Goto saya lagi merah nih Pak. Sama ya? Oke, mantap deh. Oke, tapi mungkin yang saya mau saya Hari dari Permata Bank. Kebetulan saya di divisi WM. Jadi yang saya mau tanyakan adalah background atau reasoning dari investasi Bapak yang di ternak uang kemarin. Itu kan merupakan salah satu edutech yang fokus di literasi keuangan Pak. Terus ini kan sedikit berbeda ya dari portfolio investasi Bapak yang lain gitu seperti Goto dan lain-lain. Secara spesifik mungkin pertanyaan saya, potensi bisnis literasi keuangan ke depan ini seperti apa di Indonesia? Lalu apakah sebenarnya Bapak tertariknya di bidang edutech-nya atau di literasi keuangannya nih Pak? Karena sebenarnya kan saya dari divisi WM sebenarnya kita mau coba untuk naikin literasi keuangan juga gitu. Tapi apakah lebih efisien kita berpartner dengan yang sudah punya nama atau kita bikin literasi sendiri yang mungkin cost-nya bisa jadi lebih tinggi gitu. Tapi kira-kira potensi bisnis dari edutech ini nanti seperti apa gitu. Ya, thank you. Terima kasih Pak Patrick. Silakan Pak Patrick. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus. Sebetulnya investasi kita di financial literacy itu berangkat dari keprihatinan waktu saat pandemi di mana kita melihat banyak sekali terutama yang kaum teman-teman yang masih muda itu hampir dibilang melakukan banyak spekulasi di market. Apakah itu yang namanya kripto, apa itu yang namanya saham gorengan, apakah itu binomo dan segala macam itu karena itu efek dari uang yang begitu banyak available dengan murah pada saat pandemi itu membuat kita prihatin dan kita mempunyai pandangan kalau investor itu melakukan investasi seperti berjudi pasti akan kebakar kan dan kalau kebakar itu satu tabungannya hilang atau mesti pinjam uang dan juga mempunyai efek ke bisnis jasa keuangan karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan menjadi lebih sedikit. Jadi sebetulnya buat kami itu lebih dari berangkat dari keprihatinan Pak. Lebih bukan melihat financial education itu sebagai a business model by itself. Jadi mungkin salah satu sebabnya saya juga pribadi seringkali ikut bicara di dalam acara-acara selama pandemi itu juga salah satu bagian keprihatinan bahwa terlalu banyak speculative bubbles pada saat itu. Sudah terjawab untuk Mas Hari? Oke, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya yang ada di pinggir sana. Silahkan sebutkan namanya, kemudian ingin bertanya dengan siapa. Saya Arif dari Bandung, mau tanya ke Pak Patrick. Ya, ini kita misalnya berbicara untuk investasi jangka panjang, 10 atau 15 tahun. Apakah GoTo ini akan menjadi sebuah spekulasi nggak bisa dibilang? Karena kan tren harganya kan turun terus. Dibanding kalau kita bilang kan pasti-pasti aja misalnya kayak bank atau consumer goods ya. Trennya udah bisa dilihat, terus dividennya udah jelas. Kalau yang dunia ini kan harga turun, dividen juga belum tahu gitu. Bagaimana menjawab ini di masa depan gitu, untuk 10-15 tahun ke depan? Terima kasih.
Terima kasih. Kalau menurut saya jawabannya tergantung dengan risk appetite masing-masing pihak sih, masing-masing investor. Kalau mau yang resikonya paling minimum, aman, invest di jalan tol, invest di infrastructure companies, jelas itunya apa, cash flow-nya jelas. Tapi ya pertumbuhannya ya segitu-gitu aja. Marketnya kalau mau expand mesti bikin jalan tol baru, tunggu 5 tahun, 10 tahun jadi, lalu seterusnya dan seterusnya. Kalau saya melihatnya kembali seperti yang saya katakan pada awal pembicaraan saya melihat financial report GoTo, di mana gross merchandise value, revenue masih year on year naik 30%. Nilai dari losses, unit economic lossesnya makin lama makin turun. Dan seperti daripada Pak Kong Chian bilang, dari bisnis Gojek, yaitu ride hailing, deliveries, itu sebetulnya udah profitable. Jadi yang kita tunggu itu Tokopedia turning profitable. Tokopedia turning profitable, ini saya takut saya jangan sampai ada non-confidential information. Jadi saya mesti make sure bahwa yang saya bicarakan itu berdasarkan public information ya. Jadi ini semuanya udah di-disclose, semuanya results-nya udah di-disclose termasuk perusahaan-perusahaan yang saya akan sebutkan. Kalau kita lihat Shopee, announce their results. Mereka specifically announce bahwa Shopee Indonesia had turned profitable. Jadi kalau Shopee Indonesia turn profitable, menurut saya Tokopedia juga nggak lama lagi juga turn profitable. Jadi kalau Gojek business profitable, Tokopedia profitable, lalu yang paling penting yang belum kick in itu adalah financial services dari GoTo, dari lending dan financial services lainnya. Kalau engine itu bisa jalan, dan kalau ngelihat results yang di-announce, saya nggak tahu detailnya mereka berapa level dari GoTo Financials. Maksudnya GoTo Financial is doing very well. Jadi buat saya pribadi, buat saya pribadi dan saya bicara dengan Nostar, we are not selling our GoTo shares at this level. We are keeping it. It's going to be painful because we think that akan ada volatility market. It's no secret bahwa the lock-up period akan expire the end of this month. There will be selling pressure. There may not be more buyers than sellers, so the stock price may be under pressure. We don't know. Tapi buat kita sendiri pada saat ini we are not a seller karena pada saat yang bersamaan kita ngelihat the fundamental of the business is improving. Malah saya lagi siap-siap kalau mungkin keep going down, mungkin we should buy more. But that's not an investment advice. That's just sharing a little bit of thought. Oke, semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silahkan yang baju abu-abu, sebutkan nama dan bertanya dengan siapa. Ya, thank you. Nama saya Jason dari Tangerang. Belakangan ini saya mau tanya ke Pak Patrick dan Pak Chen juga boleh ya. Belakangan ini ada salah satu crypto exchange terbesar, FTX, yang jatuh, hancur karena poor corporate governance. Padahal isinya diinjek oleh really big investors, Sequoia, bahkan pension fund ada yang masuk. This is a bad corporate governance. Dan what do you think? Apakah there's a lack of due diligence both in private markets and public markets, sehingga itu yang membuat tahun lalu kenapa valuation semuanya sangat tinggi? And do you think there are still a lot of companies with really bad corporate governance now? Thank you. Silahkan. Itu kalau FTX yang regulate OJK itu kejadian itu nggak bakal terjadi. Karena kalau kita di securities company di Indonesia kan ada yang namanya RDN kan. Kalau securities company itu naruh uang nasabah itu di RDN. Kenapa? Karena di Indonesia udah pengalaman banyak yang kabur pakai uang nasabah. It's a classic bank run. And in unregulated environment, the temptation of people running with your money is very high. No matter orang boleh bilang dia orang paling suci di dunia, dia begini, begitu. Tapi if the regulatory guard is not there, the temptation is just too big. I mean, we're talking about billions of dollars. But at the end of the day, having said all of that, saya selalu bilang you don't have to worry about FTX.
I mean, you worry about FTX if you are big in crypto, but as a financial system, you don't have to worry. It's small. We are talking about like maximum $10 billion exposure in the market of losses and whatnot. It's nothing in the financial sector. So it's, you know, I personally, I feel that like this is not a new thing. This is history repeats itself. Sesuatu itu yang sometimes things that are too good to be true are probably too good to be true. Dan at the end of the day, mesti ada regulatory framework-nya. Oke, sudah cukup atau Pak Kian juga? Boleh, silakan Pak Kian menjawab pertanyaan yang sama. Saya cuma nambahkan yang udah that brought up by Pak Patrick ya, which is regulation, and of course Bitcoin is all about avoiding regulation. Tapi regulation and laws itu ada untuk ada value-nya. It's to protect us, terutamanya yang nggak ngerti. So it's exactly that, right? When you choose no regulation, there's this outcome. Even yang regulated itu over time they learn this and improve the regulations, jadi protectionnya bertambah. So I think that's a key point ya buat those who are new to investments, between a regulated investment and an unregulated investment. Yang governance tadi can be zero because they are not regulated, there's no oversight. That is what you choose. So I'll stop there. Thank you. Oke, semoga terjawab ya. Untuk pertanyaan selanjutnya kita masih membuka sesi Q&A kepada para audiens. Silahkan kepada Ibu yang di depan, boleh mikrofonnya untuk diberikan. Silahkan untuk sebutkan namanya, bertanya kepada siapa dan apa pertanyaannya. Nama saya Isabella, saya orang marketing, jadi saya tertarik dengan pandangan Pak Patrick mengenai potensi-potensi investment untuk Northstar di bidang apa saja. Karena tadi saya dengar yang tentang di fishery itu menurut saya sangat menarik. Pasarnya besar dan sekarang banyak yang ikut dan profitability-nya bagus gitu ya. Saya nggak minta informasi yang confidential ya, tapi pandangan secara umum saja untuk di Indonesia yang penduduk yang begitu banyak, tentunya banyak bidang yang menarik untuk Pak Patrick melihat potensinya dalam konteks digital investment. Itu saja. Terima kasih Ibu Isabella. Kami di Northstar punya 3 fokus. Satu di bidang consumer, kedua di bidang financial services, lalu ketiga yang kita sebut digital. Tapi digital kita itu sebetulnya adalah manifestasi baru dari 2 sektor pertama yang kita selama ini invest, yaitu di sektor consumer dan di sektor financial services. Financial services kita invest dari awal, kita pernah jadi pemilik BTPN, kita adalah pemilik di BFI, lalu kita punya asuransi dan sebagainya. Dan kita tahu selama pengalaman kita mempunyai bisnis-bisnis ini, one of the biggest struggle itu adalah the cost structure is too high. Our cost structure is too high compared to the biggest player. Jadi sebetulnya apa yang terjadi dengan teknologi digital itu memberikan kita kesempatan untuk membuat arsitektur bisnis baru dengan cost structure yang lebih rendah dan bisa menjangkau nasabah yang lebih besar. Itu adalah thesis dari Bank Jago. Misalnya. Kita nggak perlu buka cabang, kita bisa dengan virtual network, kita bisa reach semua orang di seluruh Indonesia. Financial services, BFI, ini adalah perusahaan yang udah lebih dari 30 tahun. Bisnisnya they are recording profit this year. Tapi kita lagi pushing mereka untuk go digital. So this is another challenge. Gimana a big company, trust me, it's more difficult. A lot more difficult to transform big company like that to go digital than starting something new. But it's a big challenge. Dan kalau kita bisa berhasil, just 50% of it, the potential is huge. Yeah.
Lalu kalau consumer, we invested in Noise, the podcast platform. And as an example, it's a lifestyle product, it's a new thing. Dan kita melihatnya bahwa there is demand for audio entertainment. Dan kita mulai dengan audio, it will converge with video, we can do a lot of different things, reach a lot of people. We have, in average, pengguna Noise itu pada saat ini setiap kali mendengar Noise itu 90 menit. I think that's the number. It's a long time. Apa namanya? So there's value of getting that market share in terms of like time market share of our listeners. Gitu. The challenge now is that how do we actually grow we grow the business and monetize it. Tapi we have behind all of those, the most important thing is that we are investing in people. We are investing in founders. We are investing in leaders. We are investing in CEOs. People say that, the company has a good team. Yes, it's good that the company has a good team, but it's more important that the company has a good leader. That is our philosophy. Behind every company that we invest, we are investing behind a good leader. Oke, silakan untuk berikutnya yang di sebelahnya. Boleh terusin. Boleh terusin sedikit, udah kedengeran. Untuk Pak Patrick, saya ingin tahu portfolionya di samping di digital investment di Northstar saat ini, bisa diberitahu mungkin kalau boleh nih, persentase di digital investment dibandingkan dengan bidang-bidang lain, tadi consumer ya, sama financial services mungkin ya, investasi dari Northstar maksud saya. Northstar ada dua fund, satu the venture capital fund dan satu the private equity fund. Yang lebih besar private equity fundnya. Kalau di venture capital fund kita 100% startup, almost 100% digital. Kalau di private equity side kita, the majority is still non-digital businesses. Right? But that doesn't mean that those companies do not have digital strategy. Jadi in our latest fund, our three big positions itu greenfields. Mudah-mudahan makin sering minum susu greenfields. It's good for you and good for us. And it's a consumer business. It's a dairy farm. But there's also a digital part of it. But how do we market? How do we grow our consumer rates dan segala macam? Is part of the big strategy. Kita punya Indosat. Indosat, we are the toll road of the digital world. We are building infrastructure for internet connection across Indonesia. Nomor 3 BFI. As I mentioned to you, BFI is a solid 30-something-year-old business that we are turning digital. Jadi, at the end of the day, I think there will be no difference between digital and non-digital. Even non-digital company will have to go digital. Every digital company has to make money like non-digital companies. It's just how the world works. Oke, sudah terjawab, Ibu. Kita akan membuka lagi sesi pertanyaan. Untuk bertanya, silahkan yang di ujung sana. Seperti biasa, sebutkan nama, bertanya kepada siapa, dan apa pertanyaannya. Silahkan berdiri. Oke, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari nasabah Permata yang kebetulan saya kerja di salah satu startup juga, hospitality tech industry. Saya mau tanya simple question aja sih kepada Pak Patrick dan Pak Kian. As a fund manager, which one is better, growth or profit? I just want to ask you. Oke, untuk kedua narasumber nih ya. Yes. Kita mulai dengan Pak Kian dulu atau Pak Patrick ingin menjawab? Silahkan Pak Kian. Saya coba menjawab terlebih dahulu.
kalau sebelum era startup company, growth is profit growth. Ya, jadi growth artinya profit growth. It's in the more recent era where there is, a lot of future growth, semakin jauh ya ke depan, where it doesn't come with profit. Ya, jadi it could be other growth metrics, revenue, GTV, number of users. Itu mulai masuk ke growth, but really at the core of it is profit growth ya. Jadi the thing to focus on in the end is profit growth lah. Ya. Oke, itu jawaban dari Pak Kian. Pak Patrick? Sama jawabannya. Idem ya berarti ya, sama. Oke, semoga terjawab untuk pertanyaan tersebut. Kita beralih ke penanya berikutnya, silahkan yang ada di ujung sini. Ya. Selamat siang, terima kasih sebelumnya. Nama saya Rian dari Permata Bank. Saya ingin bertanya ke Pak Patrick. Pak Patrick, saya ingin terima kasih atas sharingnya dari tadi. Cuman karena mendengar sharingnya tadi aku jadi kepikiran, karena aku sendiri pernah sebelum di Permata Bank pernah bekerja di beberapa agritech atau online grocery yang dimana during the pandemic kan trennya cukup ini ya, spike growth-nya. Number 2 if I'm not mistaken after health tech seperti itu. Nah sekarang to your earlier sharing tadi bahwa kalau going digital sekarang, let's imagine if we go back to 5 years before now, which is kalau kita lihat ke online grocery, maybe sekarang juga masih banyak yang quite comfortable with the original way of doing their grocery. So my question will be, how do you see this agritech or this online grocery ecosystem? Is it profitable or a promising industry or just cuman hype aja temporary? Thank you, Pak. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Kebetulan di Nostar kita punya portfolio di e-grocery. Di company yang namanya, perusahaan yang namanya Sayurbox. Jadi saya baru beberapa hari yang lalu ikut business review-nya Sayurbox. Jadi pertama yang saya lihat, satu, saingannya Sayurbox jatuh berguguran bagaikan musim gugur di Korea Selatan, jatuh semua. Lalu kedua yang saya juga amati adalah kebanyakan perusahaan yang berguguran ini unit economics-nya tuh nggak make sense. Jadi lebih cost-nya lebih besar daripada revenue per order. Nah, keunikan daripada Sayurbox itu adalah integrasi mereka dengan petani. Jadi dengan petani sayur, petani buah. That is their strength. Jadi kita punya contribution margin, kita punya unit economics itu jauh lebih bagus daripada yang lainnya. Selama ini banyak uang di-spend untuk acquire customers supaya bisnisnya bertambah makin besar. Tapi now this is the difference between good founder and a bad founder. A good founder kita nggak usah bilangin mereka, they came to us and say, kita udah observe dengan keadaan sekarang, it doesn't make sense for us to spend crazy marketing budget. We just grow organically, we still grow 60% year on year. That's good enough for us. 60% year on year growth. Tapi mereka bilang mereka akan invest di supply chain-nya. Di supply chain-nya, make improvement di supply chain-nya, and then serve other businesses to supply fresh to other businesses. Because business yang itu capitalnya nggak terlalu intensif. You don't need to buy, you don't need to burn marketing expenses. And for us, we are very supportive of that. Karena dengan demikian, seperti yang saya katakan tadi, ini kemungkinan untuk nyampe ke pulau yang namanya Pulau Selamat itu jauh lebih besar kemungkinannya. Nanti kalau udah sampai ke Pulau Selamat, kita udah di daratan, then we'll figure out how we run to the next destination. Tapi pada saat ini kita nyampe dulu ke sana. Jadi dalam kaitannya khusus dengan e-grocery, menurut saya itu memang ini bukan bisnis, bukan industri yang bisa 100% di-replace oleh online groceries. Tapi online grocery is an important element for convenience for people untuk belanja. Tapi it will never replace
completely the way people shop, because there's a lot of sensory and recreational elements to traditional way of shopping. Patrick, if I could ask, for something like e-groceries or Sayur Box, is the true inefficiency in connecting the farmer to the market? That's where you see the opportunity of fixing the inefficiency. It's not so much from the distribution center to the customer. Yeah, jadi it's one step before that where you might be making the profits. If we look at grocery stores doing fresh, the biggest expense is in waste, right? Because when you figure out the timing of which you take the goods and then you supply and you sell it, that waste is huge in fresh business. Jadi kalau memang bisa integrate dengan baik dengan petaninya, we can reduce that waste by a lot. By reducing that waste a lot, then our contribution margin goes up, right? Then if we are focusing on fresh, that is actually the holy grail, because I have another business kayak Alfamart gitu. Alfamart has probably one of the world's most efficient distribution center, right? 22,000 stores. Every distribution center services about 300 stores. When we invested, it used to take Alfamart 2 minutes to fulfill a store. At this moment, the latest number I was told is 45 seconds. It's all robotics, right? Sayur Box will never be as efficient as Alfamart, but Alfamart doesn't do fresh. It's not an easy business, but we think that's if they can really crack this in a sustainable way, it has a long way to go. Oke, Bapak Ibu sekalian, kami masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan. Silahkan Bapak. Ya, selamat siang Pak Patrick. Pertanyaan saya untuk Pak Patrick mengenai kebijakan hilirisasi dari pemerintah itu, menurut Nostar sendiri, bagaimana Nostar akan masuk ke dalam bisnis hilirisasi Pak, gitu Pak? Apakah ada kemungkinan masuk ke sana atau enggak? Gitu? Kita sangat mendukung kebijaksanaan pemerintah untuk hilirisasi, hasilnya baik, ekspor kita naik. Tapi sebagai Nostar pada saat ini kita tidak melakukan investasi di resources sectors. Jadi karena itu kita pada saat ini belum melihat investasi di sektor tersebut. Oke, karena waktu yang terbatas, saya membuka satu pertanyaan lagi. Satu penanya, silahkan ya, tadi yang lebih cepat ada Ibu di tengah-tengah, silahkan untuk mikrofonnya. Silahkan Ibu, ingin bertanya kepada siapa? Oke, terima kasih. Bolehkah saya bertanya secara umum? Boleh. Kami tujukan kepada Bank Permata ya. Jadi yang akan menjawab siapapun boleh. Intinya gini, saya kebetulan sering keliling ke beberapa daerah ya. Khususnya untuk Bank Permata itu sepertinya di daerah. Boleh ditempelin lagi Bu? Okay. Ya, oke. Sepertinya di daerah saya agak kesulitan ketika saya harus mencari ATM atau bank Permata. Dan ini untuk kedepannya seperti apa? Terutama di daerah-daerah ya. Kalau untuk di Jakarta sangat mudah, tapi di daerah saya sering kesulitan, terus terang. Terima kasih. Oke, dengan Ibu siapa? Saya dengan Uti. Ibu Tuti. Nasabah dari Bank Permata, yang kebetulan saya dari Asra juga, maka otomatis payroll ya. Okay. Tapi sekarang sudah Purna Bakti. Terima kasih. Baik, Ibu Titi mohon maaf untuk mengenai pertanyaan tersebut, nanti bisa dijawab di booth di depan, yang dimana di situ sudah banyak CS kami yang akan menjawab pertanyaan Ibu tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih. Berarti kami masih buka satu pertanyaan. Oke, satu yang terkait dengan topik ini, silahkan Masnya. Yang pakai baju yang di depan.
Untuk mikrofonnya boleh diberikan kepada Mas yang di depan ini, yang baju abu-abu. Ya, silakan namanya siapa, bertanya kepada siapa terkait tema ini. Saya Hendy dari Bandung, pertanyaannya lebih ke Pak Kian ya, sebagai Head of Investment di Fund Manager. Jadi kita udah bicara the beauty of digital investment. And the ugly of digital investment sendiri Pak Patrick udah sempat ungkit. Mungkin yang paling sederhana the ugly of digital investment ya kekurangan financial literasi ya. Karena terlalu mudah orang untuk investasi akhirnya loss. Untuk lebih ke fund manager ya, the ugly of digital investment, kenapa beauty-nya itu tidak bisa mereduce cost, terutama management fee. Subscription fee-nya untuk produk-produk eSpring mungkin udah turun ya, karena itu lebih ke kesepakatan dari investment manager dengan agen penjual. Namun management fee-nya kenapa in general actually, not just eSpring, in general management fee-nya belum, ya tetap segitu-segitu aja gitu, 3% until 5%, especially for stock fund. Mungkin itu aja sih. Oke, silakan Pak Kian. Sebenarnya I don't know how much I should be answering. Tapi management fee-nya nggak setinggi 5% ya. So on average it is 2%. Dan memang in terms of the fee is to cover multiple costs. Yeah, so maybe that is the answer. Yeah. Ada pepatah lagi tuh, dari bahasa Inggris, katanya kalau if you pay peanuts, you get monkeys. Thank you, Pak. Oke, dengan demikian berakhir sudah sesi Q&A ini. Mari kita berikan tepuk tangan ya buat kedua narasumber yang sudah menjawab semua pertanyaan para partisipan di sini. Boleh Bapak Patrick dan Pak Kian kita berdiri untuk foto bersama terlebih dahulu di depan sini. Untuk tim fotografer silahkan bersiap. Pak Patrick dan Pak Kian boleh di depan meja terlebih dahulu, berdiri. Ya, di sini silahkan. Ya, kita akan berfoto terlebih dahulu. Silahkan untuk tim fotografer. Sudah siap untuk tim fotografer ya? Saya hitung ya, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Siap, sudah selesai. Terima kasih banyak Pak Patrick dan Pak Kian ya atas partisipasinya dalam acara ini. Terima kasih banyak, terima kasih. Sehat selalu. Kami persilahkan untuk kembali melanjutkan aktivitasnya. Oh, tetap berada di tempat duduknya dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudah menyaksikan sesi kali ini karena tentunya setelah ini kita akan jeda selama 30 menit namun jangan lupa karena selanjutnya masih ada sesi ketiga yang digelar secara paralel pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Apa saja itu saya akan umumkan tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kepada para hadirin sekalian bahwa yang mengikuti acara hari ini akan mendapatkan e-sertifikat yang dimana sertifikatnya bisa didapatkan dengan melakukan scan QR code layar yang ada di belakang saya ini. Nah, lalu 3 acara atau 3 sesi lainnya yang akan digelar pada pukul 15.30. Yang pertama ada Welcoming Stronger Investment Post Pandemic dengan pembicara yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian ada juga sesi How to Split Inheritance Fairly and Happily dengan pembicara, pengacara dan notaris Risenian Peter. Kemudian sesi selanjutnya yaitu ada Fit and Fun Yoga dengan pembicara yaitu Anjas Mara ya. Ini adalah seorang figur publik dan juga instruktur yoga. Dan sekarang saatnya investasi tanpa kendala lokasi. Jadi mulai rencanakan keuangan sekarang dengan pembelian reksadana melalui Permata Mobile X, kemudian nikmati bebas pembelian reksadana berkala dan diskon 75% pembelian reksadana reguler serta tambahan cashback sebesar Rp100.000
transaksi sekarang melalui Permata Mobile X. Dengan demikian, saya Rizka Andalina pamit ya. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan bahwa Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi World Bazaar yang ada di foyer dan dapatkan penawaran spesialnya yang ada di depan sana. Baiklah kalau begitu, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan selamat sore.